Kisah ini menceritakan tentang Raden dan Jani. Raden dan Jani merupakan sahabat yang baik. Mereka telah bersahabat dari kecil. Tapi suatu hari ketika keluarga Raden jatuh miskin, Jani pun tidak ingin lagi bersahabat dengan Raden. Saat Jani, Raden, Fadil, Rehan, dan Ridwan sedang bersih-bersih di kelas, Raden meminta bantuan kepada Jani, tetapi Jani malah menghina Raden. Salam. Ya, Den, bentar, Den. Ya, hei. Tapi saya bisa bantu tuh. Itu. Jan, bantu aku untuk mandong meja ini. Apa? Menolongmu? Kau pikir kamu ini siapa? Bukankah kau sahabatku? Apakah kamu lupa? Bukankah kita selama ini selalu bersama sejak kita kecil sampai sekarang? Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat yang miskin seperti kamu. Kenapa kalian berdua? Sepertinya ada masalah ya? Kami tidak apa-apa. Benar begitu kan, Jenny? Baik-baik apanya? Tadi si anak miskin tadi meminta bantuan kepadaku. Woi Raden, kamu mau mana? Woi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Pertama-tama saya akan mengabsen dulu. Nah, kita akan mengabsen berapa menyebutkan nama. Kalau angkat tangan ya. Ya. Oke. Jadi nama Jenny. Oke Pak. Bagus Jenny. Yang kedua Ridwan. Ridwan dulu. Oh, bagus Ridwan. Rehan. Hadir Pak. Oh, bagus Rehan. Fadil. Hadir Pak. Raden. Ada Pak Raden? Di mana Raden? Tadi Raden keluar Pak. Gak tahu kemana. Ya sudah, kita hari ini akan belajar seperti biasa saja. Baik Pak. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Ada yang tahu apa itu arti sejarah? Ada yang tahu? Pak, kita menjelaskan hari ini tentang sejarah. Kalian akan menjadi orang yang berpengalaman tentang sejarah. Oke, baik, pertama-tama kita akan membahas tentang apa arti sejarah itu. Sejarah baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mendengarkan
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, jangan begitulah pada Raden. Kan kau bersahabat dari kecil sama Raden. Benar apa kata Evan? Seharusnya kau mendukung dia, bukan memintanya seperti dia tadi. Betul tuh, sahabat macam apa kau? Jahat sekali. Jadi kalian ini siapa? Kalian sekali mana menasihati aku? Terserah aku lah. Aku saja kalian sendiri. Kalian menasihati kamu, tapi kami tidak ingin merusak persahabatanmu dengan Raden. Nah, aku tidak peduli. Itu bukan urusan kalian. Akhirnya dia berpintu pada Raden. Bukannya dia selalu membela Raden ketika salah. Seharusnya dia bersyukur mempunyai teman seperti Raden yang baik. Aja dia baik, selalu baik pada Raden. Pasti ada suatu alasan. Pantas apanya? Yang dibahas lagi usai itu kita boleh pulang. Keesokan hari, mereka kembali masuk sekolah seperti biasa, tetapi tidak dengan Raden. Hal ini pun terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Pada akhirnya, ketika mereka berempat sedang dalam perjalanan ke sekolah, dengan tidak sengaja mereka bertemu dengan Raden di pinggir jalan sedang mencari botol-botol bekas. Benarkah itu Raden? Iya, itu Raden. Bukannya sekolah malah jalan-jalan. Kau benar. Hahaha, dia pasti sedang mencari sampah. Dia kan orang miskin. Ayo kita sampaikan. Yuk. Aku bilang apa? Pasti dia sedang mencari sampah. Seperti tidak tahu aja pekerjaannya. Hei, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Dia juga kan sahabat kamu. Apa yang kalian lakukan di sini? Dan kenapa kalian bisa di sini? Apa yang kamu lakukan? Kalian sudah bisa lihat kan apa yang aku lakukan? Apa kamu tidak mau ke sekolah? Nah, orang tuaku tidak mempunyai uang lagi untuk membiayai aku dan adikku untuk sekolah. Sedangkan adikku masih ingin bersekolah dan dia masih kecil lagi. Oleh karena itulah aku memutuskan untuk membantu meringankan beban orang tuaku. Masya Allah, punya sekali. Pastinya dikasih ini doang tahu. Dan sekali aku berkata begitu kepadaku. Ketika kita selama ini saling memahami satu sama lain. Ternyata tidak kusangka kau bisa berkata begitu kepadaku. Aku akui aku memanglah orang yang miskin. Tetapi aku jauh punya perasaan. Kalau kau tidak ingin bersahabat denganku lagi, ya sudah. Aku tidak pernah menyesal bisa bersahabat dengan dia. Dan akan ku jadikan hal ini sebagai pelajaran bagiku. Makasih Tuhan. Sudah puas kamu menyakiti hatinya? Suatu waktu nanti, kamu pasti akan merasakan apa yang dirasakan. Iya betul. Iya betul. Setelah 3 tahun berlalu, Jani, Fadil, Ridwan, dan Rehan tidak bertemu Raden. Dan ternyata Raden sekarang diangkat oleh keluarga yang kaya raya. Dan Raden disekolahkan di sekolah yang sama dengan Fadil, Rehan, Ridwan, dan Jani. Suatu hari, ketika Raden masuk untuk yang pertama kalinya di sekolah, mereka semua terkejut ketika melihat Raden.
Iya benar dia. Sepertinya saya pernah kenal sama dia. Dulu pas di sekolahan. Kalian pikiran apa? Itu dia. Pak. Kalian bertiga. Rupanya kalian sekolah di sini juga. Iya. Wah, suatu kebetulan lah. Nah, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Jenny sekarang ini? Kami tidak bertemu selama 2 tahun. Mungkin dia pindah rumah kali. Udahlah, ayo kita kelas. Kelasmu dan kelas kami sama kan? Entah lah. Ayo, lanjut. Saat pulang sekolah, Jani mengamen di depan rumahnya Raden. Dan ternyata mereka bertiga juga sedang berada di rumah Raden. Lalu mereka berempat menghampiri Jani. Jani, maksud apa? Jenny. Aku bekerja untuk memulai kehidupanku. Mana kau? Kenapa bisa bekerja seperti ini? Orang tuaku sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Aku hanya sebatang kara dan usaha orang tuaku sudah bangkrut. Mungkin gara-gara perkataanku dulu, orang tuamu meninggal seperti itu. Maafkan aku ya. Aku yang harus minta maaf kepada kalian. Aku aja. Sudahlah, bukankah kita masih bersahabat? Menyiapkan semuanya? Iya. Apa yang kita alami demi teman terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai keindahan. Sahabat sejati itu bukan seorang yang sering mentraktir kamu, meminjamkan duitnya, tetapi sahabat yang selalu ada ketika kamu gagal. Bunga mawar dapat menjadi temanku, dan seorang sahabat bisa menjadi duniaku. Seorang teman yang tak tulus dan jahat lebih ditakuti daripada seekor binatang liar. Seekor binatang liar dapat melukai tubuhmu, namun seorang teman yang jahat akan melukai pikiranmu. Hal yang hebat tentang sahabat sejati ialah mereka yang membawa energi baru ke dalam jiwamu. Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun ketika kamu terjatuh. Namun, teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh. Hanya karena emosi di saat sudah mampu menghancurkan segalanya termasuk persahabatan. Semenjak hari itu, mereka berlima bisa berkumpul seperti dulu lagi, bersama dan tertawa bahagia. Serta Jani pun akhirnya diangkat menjadi anak orang tua angkat Raden yang kedua.